Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas Biologi SMA. Kali ini kita akan belajar Biologi kelas 12. Materinya adalah substansi genetik. Namun ini adalah video ketiga kita ya, atau video terakhir. Waktu video pertama kita sudah belajar tentang kromosom, gen, dan DNA. Kemudian di video kedua, kita juga sudah belajar tentang replikasi DNA. Dan di video kita yang ketiga ini atau yang terakhir, kita akan belajar tentang sintesis protein. Oke, kita mulai saja materi sintesis protein. Sebelum kita masuk ke sintesis protein, kalian harus tahu dulu fungsi dari protein ya. Fungsi protein itu kalian sebenarnya udah pelajari di kelas 11 materi tentang sistem pencernaan. Namun saya ulang sedikit aja bahwa fungsi protein adalah sebagai sumber energi, kemudian memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Nah, ini paling vital nih. Kenapa demikian? Karena penyusun tubuh kita itu tersusun atas protein yang paling utama, karena protein itu mirip seperti kalau bangunan, protein itu adalah batu batanya, jadi vital banget gitu. Kemudian pembentukan antibodi, jadi untuk pertahanan tubuh ini vital sekali. Oleh sebab itu maka kalau dalam kondisi lagi sakit, perbanyak makan protein. Kemudian pembentukan enzim dan hormon, kita tahu kemarin sudah belajar tentang enzim, bahwa penyusun enzim itu adalah utamanya adalah protein. Dan lain-lain ya fungsi proteinnya. Protein itu kan makromolekul ya, sedangkan mikromolekulnya atau penyusunnya itu adalah asam amino. Dan asam amino tersebutlah yang kemudian bergabung menyusun protein. Di dunia ini ada 20 jenis asam amino yang telah diketahui, yaitu ada histidin, isoleusin, leusin, metionin, fenilalanin, dan lain-lain. Ini nggak perlu kalian hafalin ya, nggak penting gitu. Jadi ntar ada beberapa bagian yang harus kalian hafalkan dan penting, tapi bukan yang ini. Jadi di dunia ini yang paling kalian harus tahu adalah ada 20 jenis asam amino. Dan asam amino ini nanti akan membentuk protein. Tapi tergantung jenis proteinnya ya. Contoh di sini, untuk protein kedelai itu per gramnya itu mengandung histidin 26 mg, isoleusin 49 mg, leusin 82 mg, dan seterusnya. Jadi untuk menyusun protein kedelai per gramnya itu butuh ini gitu, per miligramnya. Butuh histidin, isoleusin. Nah, ini adalah asam amino. Jadi satu molekul protein itu bisa terdiri dari beberapa jenis asam amino, dan asam aminonya itu bisa berbeda antara protein kedelai dengan protein lainnya gitu. Walaupun kemudian asam aminonya sama, tapi bisa jadi komposisinya berbeda karena jenis proteinnya berbeda. Contoh di sini protein kedelai, dan kemudian di sini ada ekstrak daun kelor yang kemudian juga mengandung protein yang hampir mirip, di mana untuk asam aminonya memiliki jenis yang sama. Namun demikian, gramnya itu berbeda-beda. Untuk histidin kalau kedelai 26 mg per gram dari protein kedelai, sedangkan untuk ekstrak daun kelor per gramnya itu ada histidinnya 31. Jadi berbeda-beda. Itulah yang dikatakan bahwa tiap protein itu bisa berbeda penyusun asam aminonya. Kalaupun sama, bisa jadi adalah gramnya itu yang berbeda-beda, konsentrasinya yang berbeda-beda. Lalu kemudian siapakah yang berperan dalam proses pembentukan protein-protein ini? Ya semuanya tergantung dari jenis protein yang mau dibuat atau mau dibentuk. Contoh simpel sederhana, pada saat tubuh kita terjadi luka, maka ini akan ada penggantian sel-sel yang rusak. Nah, siapakah yang berperan untuk mengganti sel-sel yang rusak? Tentunya adalah sel-sel yang ada di sekitar sel-sel yang rusak tadi, dan dia akan membentuk sel-sel yang baru. Nah, itu contoh sel-sel yang rusak. Contoh lainnya adalah misalnya contoh mau bikin enzim petialin. Nah, petialin ini kan ada di dalam air liur, dan petialin ini tersusun atas enzim, dan enzim itu kan protein seperti tadi saya bilang. Lalu siapa yang menyusun air liur atau enzim petialin? Tentunya yang produksinya. Siapa? Ada kelenjar parotid, ada kelenjar submandibular, ada kelenjar sublingual. Contoh lainnya adalah enzim pencernaan, misalnya di lambung, di mana di lambung dihasilkan getah lambung, dan getah lambung tersebut mengandung beberapa zat, antara lain adalah enzim pepsin, enzim renin, enzim lipase. Nah, enzim-enzim ini kan penyusun utamanya adalah protein. Nah, di manakah dihasilkannya getah lambung? Tentunya yaitu dihasilkan di lambung oleh dinding-dinding sel dari lambung tersebut. Contoh lainnya adalah misalnya pankreas, dia menghasilkan tripsin, lipase, amilase, kemudian usus halus menghasilkan maltase, laktase, enterokinase, dan lain-lain. Nah,
semua hasil-hasil ini kan ini enzim gitu ya, dan semuanya ini kan penyusun utamanya adalah protein. Lalu kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah caranya organ-organ ini mampu menghasilkan enzim-enzim yang telah saya sebutkan tadi? Ya tentunya organ-organ tersebut pertama kali tentunya dia harus membuat asam amino terlebih dahulu. Nah nanti begitu kemudian asam amino telah terbentuk, maka kemudian dikemas membentuk protein. Nah, bagaimanakah prosesnya pembentukan asam amino dan kemudian berubah menjadi protein? Nah, itulah yang akan kita pelajari di tahap sintesis protein. Kita mulai tahap sintesis protein. Tahap pembentukan protein atau sintesis protein itu ada dua tahap, yaitu pertama adalah transkripsi dan yang kedua adalah translasi. Ya, sebelum kita lebih jauh membahas tentang tahap-tahap sintesis protein, di video sebelumnya saya telah membuat analogi di mana tubuh makhluk hidup itu memiliki buku resep cara bikin makhluk hidup tersebut. Contohnya misalnya manusia, maka di dalam tubuh kita ada buku resep cara bikin manusia. Nah, buku resep ini yang dikenal dengan istilah materi genetik, dan materi genetik ini disimpan di dalam inti sel dalam bentuk benang-benang kromatin. Nah, di video sebelumnya juga saya bahas bahwa analoginya bahwa buku resep ini layaknya seperti kromosom, dan di dalam buku resep itu kan ada bab-babnya, ada bab cara bikin rambut, ada bab cara bikin mata, ada bab cara bikin telinga. Nah, bab-bab itulah yang kita kenal dengan istilah gen. Sedangkan di dalam bab-bab atau di gen-gen tersebut ada tulisan-tulisannya. Nah, tulisan-tulisan ini kita kenal dengan istilah DNA. Nah, sekarang saya mau membuat analogi lagi, yaitu tentang bagaimana caranya tubuh kita membuat sebuah protein. Contohnya enzim petialin yang ada di mulut misalnya. Ya, saya analogikan lagi seperti ini. Di rumah kita ada buku resep cara bikin masakan, dan buku resep ini disimpan di dalam perpustakaan. Dan supaya tidak terjadi rusak atau hilang, maka buku resep ini nggak boleh keluar dari perpustakaan atau dari ruang perpustakaan tadi. Nah, kemudian pada suatu saat kita ingin membuat misalnya nasi tim ayam jamur misalnya. Nah, karena buku resep ini sangat sakral dan tidak boleh keluar dari ruang perpustakaan di rumah kita, maka kemudian cara paling gampangnya adalah buku resep ini kemudian kita cari bab tentang cara membuat nasi tim ayam jamur. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Bab tersebut ini kita copy. Kita copy babnya sehingga kemudian kita punya salinannya. Nah, proses penyalinan ini itu dikenal dengan istilah transkripsi. Dari kata transkrip ya. Jadi, kita membuat salinannya. Nah, setelah kita dapat salinannya, kemudian apa yang kita lakukan? Yaitu salinan tadi kita bawalah ke dapur. Setelah sampai di dapur, maka kemudian kita akan minta tolong para koki-koki untuk membuatkan nasi tim ayam jamur sesuai dengan salinan buku resep yang telah kita bawa tadi. Maka kemudian para koki kemudian menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, kemudian satu demi satu kemudian dirangkai, dibuat sehingga kemudian nanti jadilah nasi tim ayam jamur. Nah, proses penyiapan bahan-bahan sampai kemudian merangkainya menjadi sebuah masakan itu dikenal dengan istilah proses translasi dari kata translate, yaitu menerjemahkan apa yang diinginkan dari kopi buku resep tadi. Sehingga nanti pada akhirnya akan dihasilkan nasi tim ayam jamur sesuai dengan yang diinginkan. Nah, demikianlah analogi dari tahap sintesis protein. Berikutnya saya akan memberikan analogi lagi tahap sintesis protein, tapi kali ini adalah yang realnya ya. Tapi saya akan menampilkan yang garis besarnya dulu. Nanti setelah kemudian kalian tahu garis besarnya, barulah nanti kita akan lari ke spesifik satu demi satu yang lebih detail. Ya, kita mulai tahap sintesis protein garis besarnya. Ya, sintesis protein dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Kita mulai dulu dari tahap transkripsi. Kita beri contohnya adalah sebuah sel. Selnya adalah misalnya sel kelenjar parotid yang akan menghasilkan air liur, dan di dalam air liur ada enzim petialin, dan enzim petialin tersebut tersusun atas protein-protein, dan protein-protein itu tersusun atas asam amino. Tentunya tahap transkripsi ini sama seperti layaknya buku resep tadi, yaitu dia akan mengcopy bab tentang cara membuat enzim petialin atau mengcopy DNA yang menyandi pembuatan enzim petialin.
Ya, ini adalah sel ceritanya. Kemudian di dalam sel ada organel-organel. Kemudian ini adalah inti sel. Dalam inti sel ada kromosom. Kemudian, tapi masih dalam bentuk benang-benang kromatin ya. Nah, ini benang-benang kromatin, ada protein histonnya, kita sudah belajar. Nah, ini adalah gen. Anggaplah ini adalah gen untuk menyandi pembuatan enzim petialin tadi. Maka kemudian, gen tadi itu kemudian kita copy, dan kita butuh RNA polimerase. RNA polimerase ini sama seperti yang sebelumnya kita udah bahas tentang replikasi DNA, di mana kemudian pada saat membuat salinan DNA, itu yang berperan adalah DNA polimerase, dari kata poli ya, berarti polimer, membuat salinannya tuh. Jadi di sini yang berperan bukan DNA polimerase, tapi RNA polimerase. Nanti saya jelaskan lebih detail pada pembahasan selanjutnya. Yang penting kalian tahu dulu bahwa pada saat pengkopian yang dibutuhkan itu adalah RNA polimerase. Nah, selanjutnya RNA polimerase akan membuat salinan dari DNA yang menyandi pembentukan enzim petialin. Nah, ini dia. Nah, dalam hal ini berbedanya kalau pada saat replikasi DNA, itu kan yang disandi dua-duanya ya. Yang atas disandi, yang di bawah disandi, maka kemudian dihasilkan dua rantai DNA. Nah, pada saat ini cuma disandi adalah satu saja. Itulah yang membedakan antara replikasi DNA dengan proses sintesis protein. Di mana replikasi DNA, dua-duanya disandi dan akan menghasilkan dua rantai DNA, sedangkan pada sintesis protein itu hanya disandi satu saja. Ya, maka kemudian dihasilkanlah kopian dari DNA tadi. Nah, kopiannya ini karena satu maka dikenal dengan istilah RNA messenger. Nanti saya akan lebih detailkan lagi ya. Nah, yang penting kalian tahu istilah-istilahnya dulu saja. Ya, jadi hasil dari kopian gen yang menyandi pembentukan enzim petialin itu adalah RNA messenger. Ya, sampai tahap ini kemudian proses transkripsi sudah selesai, di mana kemudian hasil akhirnya adalah dihasilkan kopiannya yang kita beri nama RNA messenger. Berbeda dengan hasil replikasi DNA sebelumnya yang terdiri atas sepasang untai DNA, hasil kopi dari DNA yang menyandi enzim petialin ini hanya satu untai ya, dan kita kenal dengan istilah messenger RNA. Tahap berikutnya adalah tahap translasi. Kalau di buku resep tadi, di analogi sebelumnya, bahwa buku resep yang setelah dikopi itu nanti akan dibawa ke dapur. Nah, pada tahap translasi, hasil kopian dari DNA yang menyandi informasi tentang bagaimana cara membuat enzim tripsin, itu kemudian dikeluarkan dari sel menuju sitoplasma. Nah, kopiannya ini kita kenal dengan istilah messenger RNA. Nah, ini proses di mana kemudian messenger RNA dikeluarkan dari inti sel. Jadi kalau di analogi sebelumnya, ruang perpustakaan itu sama seperti layaknya inti sel, yang kemudian nanti hasil kopiannya itu akan dibawa ke dapur. Nah, dapurnya itu adalah sitoplasma. Ya, di dalam sitoplasma ada koki-koki. Nah, kokinya yang pertama yang harus kalian kenal adalah ini dia, yaitu ribosom. Karena ribosom ini tersusun atas struktur RNA, maka ini juga disebut juga sebagai ribosomal RNA, atau di Indonesia kan menjadi RNA ribosomal. Ya, selanjutnya, messenger RNA ini akan diterjemahkan, akan ditranslate, atau akan dibaca untuk dibuatkan struktur protein sesuai dengan yang tertara di dalam messenger RNA ini. Jadi di sini ada kode-kodenya ya. Nah, nanti ini akan dibaca dan diterjemahkan. Nah, dalam hal ini, ribosomal RNA itu akan dibantu oleh koki kedua untuk menerjemahkan atau mentranslate ini menjadi asam amino dan asam amino nanti akan dirubah menjadi protein. Nah, mana dia koki keduanya, yaitu transfer RNA, ini dia. Ya, ini dia, RNA transfer. Transfer RNA di Indonesia diterjemahkan menjadi RNA transfer. RNA transfer itu ciri khasnya, dia memiliki 3 kaki yang terbuat dari basa-basa nitrogen. Kita lihat di sini ada adenin, sitosin, kemudian ada urasil.
Kok ini beda sendiri urasil, bukannya ada timin, adenin, guanin, sitosin? Ya, nah untuk RNA itu nanti dijelaskan lebih lanjut bahwa timinnya itu tidak ada tapi diganti dengan urasil. Tapi pasangannya tetap sama ya. Adenin akan pasangan dengan, tadinya kan timin, kalau ini adenin dengan urasil, sitosin dengan guanin. Jadi seperti itu. Nah, transfer RNA ini itu jenisnya banyak ya, ada 64 jenis. Nah, ini dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan basa-basa nitrogen yang ada pada kaki-kakinya ini. Ada kaki yang memiliki basa nitrogen urasil sitosin adenin, ada nanti juga yang transfer RNA yang memiliki kaki-kaki sitosin adenin, ada yang punya adenin urasil sitosin, ada yang memiliki sitosin dan lain-lain. Nah, koki ini atau transfer RNA ini, dia membawa di kepalanya itu ada asam dan hanya satu molekul asam amino. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, bukankah asam amino itu ada 20 jenis? Lalu asam amino manakah yang dibawa oleh transfer RNA yang ini? Nah, jenis asam amino yang dibawa pada transfer RNA itu sangat tergantung dari basa-basa nitrogen yang ada pada kaki transfer RNA tersebut. Dan beruntung, ilmuwan itu telah menemukan kode-kode sandi dari asam amino ini, dan kemudian sandi-sandi dari asam amino itu dibuatkan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel data asam amino yang telah dikenal oleh manusia, itu ada 20 jenis. Nah, ini adalah kode-kode basa nitrogen, dan basa nitrogennya itu 33 seperti ini ya. Jadi contoh untuk asparagin, itu dikode oleh basa nitrogen adenin urasil. Untuk lisin, itu adenin. Untuk thioronin, adenin, sitosin, dan adenin. Untuk valin contohnya itu disandi oleh basa nitrogen guanin, urasil, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ternyata satu jenis asam amino itu tidak selalu disandi oleh satu jenis kode. Contohnya di sini adalah asparagin. Asparagin itu dikode tadi oleh adenin, urasil. Ternyata asparagin juga dikode oleh adenin, sitosin. Nah, begitu pula yang lainnya. Contoh thioronin di sini. Malah dia disandi oleh 4 jenis basa nitrogen, yaitu adenin, sitosin, urasil, adenin, sitosin, adenin, sitosin, adenin, sitosin dengan guanin. Ya, cara menemukan jenis asam amino itu harus kalian melihatnya adalah dari second base dulu, kemudian first base, baru ke third base. Contoh misalnya gini, saya mau mengetahui jenis asam amino dari adenin, guanin, dan sitosin misalnya. Nah, adenin, guanin, sitosin, adeninnya kalian lihat di sini dulu adenin. Mana adenin di sini? Oh, ini adenin. Maka batasannya ini yang harus kita lihat. Yang ini berarti nggak usah sampai sini nih. Berarti ini sudah diabaikan, ini juga diabaikan. Nah, kalian tinggal lihat yang ini aja nih. Nah, tadi kan saya minta adenin, guanin, sitosin. Nah, adeninnya udah ketemu. Guaninnya kalian lihat dari yang atas, yang first base. Ini kan urasil, berarti ini bukan. C ini bukan, ini bukan. Nah, yang ini berarti ini ntar kalian tinggal lihat yang ini aja nih di sini nih. Gitu. Kan yang ini tadi udah dicoret ya. Yang ini juga udah, berarti tinggal lihat yang ini. Jadi adenin, guanin lihat di sini, kemudian terakhir sitosin. Nah, sitosinnya lihat di sini. Yang C mana? Nih di sitosin. Oh, berarti ini nih. Oh iya betul, ketemu kan langsung adenin, guanin, sitosin. Dan asam aminonya adalah serin. Seperti itu. Contoh lagi, misalnya saya mau mencari asam amino. Kodenya adalah GCA, guanin, sitosin, dan adenin. Cari dulu yang pertama apa? Guanin dulu. Nah, kalau udah ketemu guanin, kemudian lihat yang atasnya, cari sitosin. Nah, sitosin yang ini. Kemudian koordinatnya begitu ya, yang ini. Nah, tinggal nyari di sini yang tadi mintanya guanin, sitosin, dan adenin. Maka ini ketemu di sini. Oh, berarti asam aminonya adalah alanin. Seperti itu cara ngebaca tabelnya. Ya, intinya asam amino ini itu semuanya itu disandi oleh 3 basa nitrogen. Dan karena disandi oleh 3 basa nitrogen, maka dikenal juga dengan istilah 3 ini dikenal dengan istilah triplet ya. Jadi 3 basa nitrogen itu akan menyandi satu jenis asam amino. Ya, kita kembali lagi ke slide berikutnya. Untuk contoh pada video ini, basa nitrogen pada kaki RNA transfernya itu kan terdiri atas urasil, sitosin, dan adenin. Maka asam aminonya itu nggak bisa langsung serta-merta diambil dari kode yang ini, yaitu UCA langsung dilihat di tabel. Tidak begitu. Kenapa?
Karena nanti yang diambil atau yang dibawa oleh RNA transfer asam aminonya itu merupakan pasangan dari basa nitrogen pada kaki RNA transfer tadi. Jadi kalau UCA maka harus pasangannya dulu. U itu kan pasangannya adalah adenin, sitosin itu kan pasangannya guanin. Nah, adenin pasangannya urasil. Nah, seperti itu. Maka yang diambil di dalam kode asam amino itu adalah AGU, yaitu pasangan dari basa-basa nitrogen yang ada pada kaki RNA transfer tadi. Jadi ini, kemudian pasangannya ini, nah inilah yang dilihat tadi kodenya tadi. Nah, kaki RNA transfer ini itu kita kenal juga dengan istilah antikodon. Dari kata anti, kodon, kode. Jadi kode yang tidak dibaca atau bukan kodenya. Maka kemudian kodenya siapa? Pasangannya yang ini. Asam amino dengan kode inilah nanti yang akan dibawa oleh RNA transfer tersebut. Nah, kalau kita lihat ke dalam tabel, AGU berarti, ya kita lihat dulu di sini A, kemudian kita cari G, yang sini G, kemudian UAGU. Berarti untuk transfer RNA yang tadi itu akan membawa asam amino dalam bentuk serin. Jadi ini yang dibawa adalah asam amino jenis serin. Ya, selanjutnya RNA messenger itu akan diterjemahkan tiap tiga dari basa nitrogen. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini adalah tRNA, kemudian ini adalah mRNA atau RNA messenger. Kita lihat RNA messenger juga kan ada basa-basa nitrogennya. Nah, contohnya ini adalah adenin, guanin dengan urasil. Nah, RNA transfernya yang masuk adalah yang pasangan dari messenger RNA tadi yang 33. Jadi kalau adenin, guanin, urasil, maka pasangan tRNA-nya nanti yang akan masuk itu adalah urasil, sitosin, dan adenin. Sedangkan kalau mRNA-nya atau messenger RNA-nya guanin, urasil, sitosin, maka tRNA yang masuk memiliki kaki-kaki dengan basa nitrogen adalah pasangannya. Kalau guanin pasangannya sitosin, urasil pasangannya adenin, dan sitosin pasangannya dengan guanin. Kaki-kaki transfer RNA, basa-basa nitrogennya dikenal juga dengan istilah antikodon. Nah, kemudian kalau ada antikodon, maka pasti ada kodonnya. Kodonnya siapa? Kodonnya ini, asam-asam amino messenger RNA ini ya, kodonnya. Jadi ini adalah kodon dan ini adalah antikodon. Dan tadi telah dijelaskan bahwa kaki-kaki pada transfer RNA itu akan mempengaruhi asam amino yang dibawa. Dan asam amino yang dibawa itu adalah pasangan dari kaki-kaki tersebut. Kalau basa nitrogennya sitosin, maka pasangannya yang di atas ini adalah guanin. Kalau adenin, urasil. Kalau guanin berarti sitosin. Maka yang akan dilihat atau yang dibawa asam aminonya oleh transfer RNA dengan basa nitrogen sitosin, adenin, dan guanin itu adalah asam amino dengan kode guanin, urasil, dan sitosin. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kemudian di sini adalah guanin, urasil, sitosin, kodenya yang dibawa, maka kemudian kode yang guanin, urasil, sitosin itu kan sama dengan basa-basa nitrogen pada messenger RNA atau dikenal juga dengan istilah kodon. Maka kalau ini kodon, maka ini adalah antikodon. Maka ini sebenarnya adalah kodon lagi. Jadi kalau ulangan misalnya diketahui messenger RNA dengan kode ini, tentukan asam aminonya. Kalian tinggal lihat aja kodenya 33 dibaca ya. Langsung aja dari sini langsung lihat tabel gitu. Kecuali kalau soal nanti dia menyatakan bahwa antikodonnya adalah ini, maka kalian harus cari pasangannya dulu. Nah, pasangannya tersebut baru lihat di tabel. Jadi, basa-basa nitrogen yang terdapat pada messenger RNA, dan kita ketahui bahwa messenger RNA ini berasal dari kopi materi genetik, atau lebih tepatnya gen pembentukan enzim petialin, tadi kita contohkan seperti itu. Ini kan mengandung kode-kode asam amino untuk pembentukan protein enzim petialin. Nah, kemudian asam amino yang tadi dibaca oleh transfer RNA, itu nanti akan dirangkai seperti ini. Nah, ini asam amino yang dibawa oleh transfer RNA dengan berbagai jenis tergantung dari kode messenger RNA-nya. Nah, kemudian kalau sudah sampai di ujung messenger RNA tadi, maka kemudian asam amino tersebut kemudian dirangkai dan dijadikan satu. Dan inilah yang dikenal dengan istilah protein. Dan proteinnya dalam hal ini adalah protein yang akan membentuk enzim tripsin sesuai dengan pesanan dari RNA messenger.
Begitulah cara tubuh menghasilkan protein dengan fungsi protein yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk membangun tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, untuk pembentukan enzim, hormon. Jadi teknisnya tuh seperti itu semuanya. Oke, selanjutnya kita bahas lebih detail lagi tentang sintesis protein. Hal yang pertama kali yang harus kalian ketahui adalah RNA dulu ya. Tadi kita nyebutin RNA. RNA itu sebenarnya udah kita bahas sebelumnya. RNA itu adalah ribonukleat asid atau asam ribonukleat. Kemarin sudah dipelajari sebelumnya bahwa kalau DNA kan deoksiribosa. Ini O-nya kekurangan 1 O. Sedangkan kalau ribosa atau RNA itu udah ada O-nya. Jadi bentuknya strukturnya seperti ini untuk RNA. Jadi bukan DNA lagi tapi RNA. Ribonukleat asid. Jadi gulanya ribosa, bukan deoksiribosa. Next, kemudian ya rantainya tunggal polinukleotida. Jadi dia bentuknya rantai tunggal. Tadi kita udah bahas messenger RNA ya. Nah, RNA kan messenger, dia satu kan tunggal gitu. Beda dengan DNA. DNA tuh rantainya double 2, membentuk struktur helix dan mirip seperti layaknya tangga terpilin. Itulah beda RNA dengan DNA. RNA itu sama sebenarnya dimiliki struktur terdiri atas 3 gugus molekul, yaitu gula 5 karbon. Hanya gulanya hati-hati ya, dia gulanya ribosa, bukan deoksiribosa. Itu kata kuncinya. Kemudian fosfatnya sama, struktur sama ya. Fosfat di sini, gula di bawah, kemudian basa nitrogennya di sebelahnya. Nah, untuk basa nitrogennya juga ada sedikit perbedaan. Di mana golongannya sama sih purin dengan pirimidin. Hanya bedanya, di pirimidinnya aja, purinnya sama, yaitu terdiri atas adenin dengan guanin, sedangkan pirimidinnya terdiri atas sitosin dan, nah ini dia nih, harusnya kan biasanya sitosin dengan timin, tapi dalam hal ini untuk RNA dia bukan timin, tapi urasil. Pasangannya tetap sama, guanin itu pasangannya dengan sitosin, nah adenin itu bukan dengan timin, tapi urasil, karena kan timin tadi udah tidak ada. Timin itu berubah strukturnya jadi urasil untuk di RNA. Jadi adenin pasangannya dengan urasil. RNA ada 3 tipe ya. Yang tadi kita lihat dari video-videonya sebelum-sebelumnya kita mengenal ada istilah mRNA atau messenger RNA, ada ribosomal RNA. Tadi saya perkenalkan juga. Kemudian kalian saya kenalkan juga dengan tRNA atau transfer RNA. Nah, jadi kalian udah mulai nyambung nih ya. Jadi dalam hal ini RNA itu ada 3 tipe, ada 3 jenis, yaitu mRNA atau messenger RNA, atau di Indonesia kan jadi RNA duta. Duta itu kan messenger, penyampai pesan atau duta besar gitu. Nah, mRNA atau messenger RNA atau RNA duta ini dihasilkan dari kopian DNA. Jadi pada saat proses sintesis protein, itu DNA yang diinginkan, gennya atau DNA yang diinginkan itu akan dikopi. Nah, hasil kopiannya itu dikenal dengan istilah messenger RNA. Jadi misalnya tubuh membutuhkan enzim lipase, maka kemudian yang dikopi itu adalah gen lipase. Nah, hasil kopiannya itu adalah pesan dari DNA, yaitu dalam bentuk messenger RNA. Nah, nanti pesan ini kemudian dibawa keluar dan kemudian di sitoplasma ada 2 nih RNA, yaitu RNA ribosomal dan transfer RNA. Jadi 2 RNA ini sudah ada di sitoplasma ya. Jadi tidak dibuat lagi. Jadi ini sudah ada, tinggal kemudian nanti ribosomal RNA akan menempel pada mRNA seperti yang video sebelumnya. Kemudian tRNA akan membaca 33 atau triplet dikenalnya. Seperti itu. Nah, mRNA ini dikenal dengan istilah kodon, sedangkan tRNA ini antikodon. Kemudian asam amino yang dibawanya itu adalah pasangan dari antikodon dan ini yang dibawa, dan pasangannya itu kan sama dengan kodon ya. Maka kemudian sebenarnya asam aminonya ini itu adalah sama dengan yang dipesankan tadi. Jadi seperti itu maknanya kenapa kemudian ada antikodon, kemudian yang dibawa itu bukan asam amino dengan kode dari tRNA, kaki tRNA ini, tapi melainkan dari messenger RNA. Karena sebenarnya yang dibutuhkan kan ini, kode yang ada di sini, di mRNA tadi. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau ini adalah AAA, maka kemudian ini antikodonnya adalah UUU, maka nanti yang dibawa adalah AAA juga, yaitu lisin. Seperti itu proteinnya. Jadi ini sama dengan yang ini sama dengan ini sama dengan ini. Asam amino yang terbentuk itu pada dasarnya adalah terjemahan dari mRNA dan nanti kemudian asam aminonya digabung membentuk protein. Ya, transkripsi itu adalah pembentukan messenger RNA dari template DNA dan ini terjadinya di dalam inti sel, dan messenger RNA yang terbentuk itu akan keluar dari inti sel dan menuju sitoplasma.
Ya kalau kita lihat di sini proses transkripsi, itu yang dicetak itu hanya satu rantai DNA saja ya. Jadi tidak dua-duanya. Nah, rantai DNA yang kemudian dicetak yang ini dikenal dengan istilah template atau cetakan. Sedangkan lawannya yang tidak dicetak itu namanya anti-template. Template itu umumnya memiliki ujung DNA 3 aksen dan 5 aksen. Sedangkan yang tidak dicetak atau anti-template-nya itu biasanya ujungnya 5 aksen dan di akhirnya adalah 3 aksen. Kalau kebukanya ke arah sini ya, ini yang ini nih, seperti itu. Nah, kenapa kemudian template itu dari 3 aksen ke 5 aksen? Karena nanti pada saat pembentukan messenger RNA-nya, itu dia akan continuous atau di video sebelumnya dikenal pula dengan istilah landing strand. Jadi proses transkripsi itu menginginkan yang landing strand dibandingkan dengan yang lagging strand atau fragmen Okazaki. Karena kalau fragmen itu akan lama jadi prosesnya, nggak efisien. Tubuh pasti inginnya efisien, maka yang efisien itu adalah pembentukan transkrip yaitu dari yang 5 aksen ke 3 aksen, sehingga nanti dia continue dibuatnya tanpa perlu terbuat per segmen-segmen seperti yang dijelaskan di video sebelumnya di fragmen Okazaki. Oleh sebab itu maka biasanya yang jadi template itu adalah untai DNA yang memiliki ujung 3 aksen dan berakhir di ujung 5 aksen. Ya, hasil akhir dari transkripsi itu akan dihasilkan codon atau messenger RNA. Nah, kalau kita lihat messenger RNA yang terbentuk, itu sebenarnya itu sama dengan anti-template dari DNA yang di-copy tadi. Karena pada saat ini di-copy, itu kan dibuatkan pasangannya ya. Kalau A pasangan dengan U, C pasangannya dengan G, kemudian G pasangan dengan C. Sedangkan pada saat ini belum terbentuk, ini kan pasangannya dengan ini ya, sama. Oleh sebab itu maka hasil dari transkripsi yaitu messenger RNA itu memiliki basa-basa nitrogen yang sama dengan anti-template-nya yang ini. Hanya bedanya adalah kalau anti-template dengan template ini kan DNA, sedangkan untuk messenger RNA dia adalah RNA. Lalu kemudian di mana bedanya? Bedanya adalah kan karena ini RNA, jangan lupa bahwa RNA itu kan basa nitrogennya tidak mengenal timin, adanya urasil. Maka kemudian kalau kita lihat messenger RNA tidak akan ditemukan adanya timin, tapi adanya urasil. Sekarang kita lihat kalau timinnya diganti dengan urasil yang di sini, maka akan jadi seperti ini nih. Lihat, U, kemudian G sama, C sama, A sama, C sama. Nah, begitu T ini jadi U. Jadi sebenarnya messenger RNA itu sebenarnya adalah sama seperti layaknya anti-template, hanya bedanya basa nitrogen timinnya tidak ada tapi melainkan urasil. Kenapa demikian? Karena messenger RNA itu adalah RNA bukan DNA. Nah, kemudian messenger RNA itu akan dibaca 3-3 oleh RNA transfer. Dan kaki-kaki pada RNA transfer itu adalah pasangan dari messenger RNA. Nah, kalau misalnya messenger RNA-nya itu kaki-kakinya adalah sitosin urasil dengan sitosin, maka kaki pada RNA transfer itu adalah guanin, U-nya jadi adenin pasangannya, sedangkan sitosinnya adalah guanin. Jadi CUC jadinya pasangannya GAG. Nah, ini dikenal sebagai antikodon, sedangkan ini dikenal dengan istilah kodon. Kemudian nanti protein yang dibawa oleh transfer RNA itu adalah pasangan dari antikodonnya. Kalau antikodonnya GAG, maka pasangannya adalah CUC. Nah, CUC inilah kode yang nanti akan membawa asam amino, dan dilihat di tabel itu adalah CUC-nya. Nah, kalau kita lihat di tabel, CUC itu membawa asam amino yaitu leusin. Nah, CUC ini kan mirip dengan kodon, maka kemudian pada saat kalau nanti ada soal, kalian tinggal lihat aja dia messenger RNA bukan. Messenger RNA itu kan sama dengan kodonnya ya. Kodon itu kan kebaca 3-3. Nah, tinggal lihat kalau emang kodon, udah nggak usah cari antikodon, kemudian nanti cari pasangannya baru protein kelamaan. Kalian tinggal lihat aja kodonnya. Oh, misalnya AGC, maka langsung lihat tabel itu seronin misalnya. Kemudian GGC, maka glisin. Langsung lihat tabelnya aja dari sini ya. Jadi nggak usah kemudian di antikodon dulu, kemudian cari pasangannya, baru lihat tabel. Nah, jadi kode-kode yang ada di dalam messenger RNA, ini adalah kode-kode
yang diinginkan oleh tubuh untuk dihasilkan protein ini. Nah, sehingga kemudian timbullah yang istilah coding dan non-coding. Artinya apa? Seperti ini. Ini kan messenger RNA. Itu kan sebenarnya sama dengan ini ya. Hanya bedanya ini adalah DNA, sehingga kemudian nanti timinnya ganti aja dengan urasil. Jadi pada dasarnya, protein yang diinginkan itu adalah yang bagian yang ini nih, kode yang di sini, yang anti template-nya, bukan yang template-nya. Kenapa demikian? Karena begitu kemudian digunakan cetakan ini, maka hasilnya kan yang anti template-nya, yang bukan template-nya. Nah, anti template-nya ini atau yang bukan template-nya ini, itu sama dengan mRNA yang dihasilkan, yang nanti kemudian akan dibaca untuk menghasilkan protein. Karena kemudian ini adalah rantaian atau rantai yang diinginkan untuk dihasilkan protein, maka ini dikenal dengan istilah coding. Ini coding, atau dikenal juga dengan istilah sense. Maka anti-template itu sama dengan coding, atau dikenal juga dengan istilah sense. Sedangkan pasangannya atau template-nya atau yang jadi cetakannya ini dikenal istilah non-coding. Kenapa non-coding? Karena sebenarnya bukan dia yang pengen dikode, tapi yang ini. Tapi karena untuk menghasilkan ini, yang coding ini, perlu template yang pasangannya, maka yang digunakan sebagai cetakan itu adalah yang ini. Sehingga nanti dihasilkan ini, seperti itu. Nah, template ini dikenal dengan istilah non-coding, bukan yang kode yang sebenarnya yang diinginkan. Atau dikenal juga dengan istilah anti-sense. Jadi, ini wajib hafal, wajib paham. Mana sense itu sama dengan coding, sama dengan istilah anti-template. Sedangkan template atau cetakan sama dengan istilah non-coding atau anti-sense. Nah, ini adalah messenger RNA atau dikenal juga dengan istilah codon. Sedangkan tRNA itu kaki-kakinya mengandung basa-basa nitrogen yang dikenal sebagai antikodon dan pasangannya itu mirip dengan kodon di sini. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Sebenarnya kalau kita lihat antikodon itu kan pasangan dari kodonnya. C maka pasangannya G, U pasangannya dengan A, C pasangannya dengan G. Maka GAG ini kan sebenarnya adalah mirip seperti template kan. Sesuatu yang bukan diinginkan sebenarnya. Atau non-codingnya. Hanya bedanya karena dia adalah tRNA, RNA transfer, RNA, maka dia tidak akan mengenal istilah timin. Maka kalau ada timin itu akan berubah. Misalnya di sini GAG, nah ini ketemu TCG misalnya. Ini antisense-nya itu tidak akan TCG, tapi melainkan UCG. Gitu aja sih bedanya. GAG-nya sama, ininya sama. Jadi nanti kalau ada soal misalnya diketahui antisense atau template, maka antikodonnya apa? Kalian tinggal rubah aja T jadi U. Begitu pula dengan misalnya diketahui ada sense atau coding, ada anti-template GAG misalnya, GAC misalnya, maka tentukan messenger RNA-nya atau kodonnya, maka tinggal ganti aja kalau ada T-nya ganti dengan U. Nah, kebetulan di sini nggak ada, berarti GAC. Seperti itu ya, gampangnya. Ya, hati-hati antara anti-sense dengan sense itu tidak harus di bawah atau tidak harus di atas, kadang-kadang bolak-balik. Intinya adalah kalian lihat, biasanya kalau soal ada keterangannya anti-sense atau sense. Nah, yang paling gampang nanti kalau memang enggak, kalian lihat aja aksennya. Kalau kemudian dia 3 aksen, 5 aksen ada tanda panah ke sana, berarti yang terbentuknya adalah dari 5 aksen ke 3 aksen, jadi ke sana. Berarti ini pasti adalah anti-sense atau dikenal juga dengan istilah template. Dan ini adalah anti-template-nya. Maka terbentuknya ke arah sana ya, 5 aksen, 3 aksen. Jadi seperti itu, tapi biasanya soal akan menjelaskan mana anti-sense, mana sense. Seperti itu ya. Jadi jangan terlalu bingung. Tapi yang pasti tidak harus yang namanya template tuh yang bagian bawah. Bisa jadi di atas, tergantung soalnya, tergantung bentuk orang yang buat bikin soalnya. Ya, jadi translasi itu penerjemahan kode genetik pada mRNA atau messenger RNA oleh ribosom dibantu dengan RNA transfer. Nah, hasil akhirnya itu akan dihasilkan asam amino. Nah, asam amino tersebut kemudian akan digabung membentuk polipeptida atau dikenal juga dengan protein yang diinginkan oleh tubuh untuk dihasilkan.
pada saat penerjemahan kode genetik, messenger RNA itu kan dibacanya 33. Nah, pembacaan 33 itu disebut sebagai kodon. Jadi, ini 33 ini kodon gitu. Jadi, messenger RNA itu berisi kodon. Dan setiap kodon itu akan mengkode satu jenis asam amino tertentu. Siapa yang akan mengkodenya? RNA transfer. Jadi, kalau misalnya kodonnya UUU, maka tRNA-nya akan memiliki kaki-kaki basa nitrogen AAA atau pasangannya. Nah, nanti yang akan dibawa asam aminonya itu adalah pasangan dari kaki-kaki tRNA, yaitu AA. Tadi kan pasangannya berarti UUU lagi kan. Nah, UUU ini adalah penilalanin. Nah, penil itu alanin ini, P disingkatnya. Seperti itu. Gimana caranya kemudian RNA transfer mengetahui bahwa ada yang harus diterjemahkan atau ada yang harus dibuat proteinnya atau asam aminonya. Nah, caranya adalah semua messenger RNA itu pada saat mau disintesis, itu dia memiliki titik awal dan titik akhir. Nah, titik awalnya itu apa? Titik awalnya itu disandi oleh protein dengan kode asam amino AUG. Jadi AUG ini penanda start atau mulainya sebuah RNA transfer untuk merangkai asam amino. Jadi begitu dia punya atau ketemu AUG, maka dia akan langsung menempel dan kemudian dimulailah proses translasi hingga dihasilkan asam amino yang sesuai dengan kodonnya. Nah, kapan kemudian berakhir translasi? Yaitu pada saat ketemu dengan basa nitrogen penanda stop atau berhentinya proses translasi. Nah, kebetulan proteinnya ada 3 di sandinya, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Jadi, ini hafalin nih, kadang-kadang keluar ulangannya. Startnya itu AUG, stopnya itu UAA, UAG, dan UGA. Nah, di mana dia? Kita lihat di sini tabel nih. Nah, untuk start ini dia, AUG tadi ya. Cuma satu tuh, start. Yaitu asam aminonya metionin, ini menandakan bahwa dimulainya transkripsi sebuah messenger RNA. Sedangkan kalau misalnya ketemu UAA, UAG, atau UGA, maka ini penanda berakhirnya translasi dari messenger RNA dan kemudian asam amino yang telah dirangkai akan membentuk protein. Ya, ini dia kesimpulannya. Sebelum kita latihan soal sedikit. Jadi, yang digunakan sebagai cetakan untuk membentuk messenger RNA itu namanya adalah template atau dikenal juga dengan istilah non-coding atau dikenal juga sebagai antisense. Biasanya ujung dari rantai DNA-nya itu adalah 3 aksen ke 5 aksen. Sehingga nanti dihasilkan messenger RNA yang akan dimulai dari 5 aksen ke 3 aksen, sehingga kemudian pada saat pembentukannya itu landing strand atau langsung tanpa terputus-putus layaknya seperti fragmen Okazaki. Nah, lawan dari antisense atau non-coding atau template dikenal dengan istilah sense atau coding atau anti-template. Nah, kalau misalnya ada satu rangkaian DNA antisense, yang ini ya, template ini, maka DNA sense-nya, pasangannya, itu adalah pasangan dari DNA antisense, yaitu kalau T ketemu A ketemu T, C itu pasangannya G, G itu pasangannya C, kemudian ini C, G, G, T, G, A, G, G, dan seterusnya. Seperti itu. Maka terbentuklah DNA sense. Nah, sekarang kalau misalnya kemudian mau dibuat mRNA atau messenger RNA, maka yang diambil adalah dari antisense ini, yaitu pasangannya kemari ya. Kalau T pasangannya adalah A, kalau A adalah pasangannya U, jangan lupa nih RNA ya. Kalau ini di RNA masih ketemu dengan T. Nah, maka di sini jadinya T itu pasangannya A itu pasangannya U, C itu pasangannya G, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat kodon itu sama dengan DNA sense yang ini ya, yang sebenarnya mau dikode, makanya kemudian namanya coding atau sense. Maka tinggal kita rubah aja T-nya jadi U. Kenapa? Karena ini adalah DNA, sedangkan ini RNA. RNA tidak ada T, adanya U. Maka AUG, CCG ini sama. G ketemu U langsung jadi GUG. Terus AGG sama, ini T-nya berubah menjadi UUGA, UAA, CAG-nya sama. Seperti itu. Karena ini yang akan dikodon. Kemudian nanti kodon ini akan dibaca oleh transfer RNA yang memiliki kaki-kaki basa nitrogen dalam bentuk antikodon. Dan antikodon itu pasangan dari kodon ya. Jadi A pasangannya dengan U pasangannya dengan A, G pasangannya dengan C, CCG pasangannya berarti GGC, dan seterusnya.
Dan kalau kita lihat antikodon ini mirip seperti layaknya antisense atau template ini ya. Kenapa demikian? Karena dia yang tidak diinginkan kan nanti kan, yang sebenarnya diinginkan kan kode ini, supaya nanti antikodon di kepalanya nanti akan membawa asam amino dengan kode yang sama dengan kodon. Jadi antikodon itu sama seperti layaknya template atau antisense, hanya bedanya karena template ini adalah DNA sedangkan antikodon itu adalah RNA, maka tinggal ganti aja T dengan U. Sedangkan lainnya sama. Jadi UAC, GGC ini kan sama semuanya. Ketemu T-nya langsung ganti U tuh. Seperti itu. Ya demikian. Kemudian sekarang aplikasi di soalnya. Ya, ini adalah soal pertama. Rantai DNA sense mempunyai kode basa nitrogen sebagai berikut. Nah, di sini rantai DNA sense ya, bukan anti-sense. Jadi ini bukan template nih, dia anti-template-nya. Maka urutan basa nitrogen pada RNA transfer adalah, nah untuk kemudian jawab soal ini, kalian kemudian harus buka lagi yang ini nih, jangan lupa. Ada sense, anti-sense. Nah, anti-sense ini kan template. Template itu nanti dibuat untuk membentuk messenger RNA. Nah, messenger RNA nanti kemudian barulah pasangannya itu adalah RNA transfer, seperti yang diinginkan di soal ini. Nah, masalahnya rantai DNA-nya itu kan dia dari sense ya. Maka kemudian nanti kalau cara rumitnya itu sense nanti dirubah dulu jadi antisense, antisense kemudian kita cari messenger RNA atau kodon, baru kemudian cari antikodonnya itu RNA T. Nah, oleh sebab itu maka kalian butuh ini nih. Ini ringkasannya yang saya buat. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa DNA sense itu kan sama dengan kodon ya. Maka kalau misalnya di soal ini ada DNA sense, maka dia sebenarnya sama dengan RNA kodon, hanya basa nitrogen timinnya ganti dengan urasil. Nah, kemudian diminta adalah RNA transfer atau antikodonnya. Maka ini kan adalah pasangan dari kodon kan, jadi antikodon. Maka kita kalau misalnya diketahui adalah DNA sense dan sama dengan kodon, maka kita tinggal cari aja pasangan dia. Hanya pasangannya jangan lupa timinnya diganti dengan urasil. Nah, sekarang kita lihat nih ada DNA sense TGC, maka pasangannya adalah ACG. Cari yang ACG. Oh, jadi jawabannya ini nih, kalau nggak B, kalau nggak C. Lainnya abaikan. Kemudian kita masuk ke yang keduanya. CGG, pasangan CGG, C itu berarti G, kemudian CC. Maka ini ketemu GCC. Berarti jawabannya masih sama ya kalau nggak B dan C. Kemudian yang ketiga, ACT. A itu pasangannya dengan T, tapi karena dia adalah bukan DNA tapi RNA, maka jadi U. Kemudian C pasangannya dengan G, kemudian T pasangannya dengan A. Jadi UGA. Kemudian cari di sini. Ini UGA, ini TGA. Nah, ini T kan salah ya, ini kan DNA, harusnya RNA. Karena kan mintanya RNA transfer. Maka jawabannya adalah yang C. Ya, soal selanjutnya, diketahui rantai RNA duta atau messenger RNA seperti rantai di bawah ini, maka rangkaian asam amino yang terbentuk adalah, nah jangan lupa tadi bahwa messenger RNA atau RNA duta itu udah sama, tinggal baca kodon-kodonnya aja dari messenger RNA tadi ya. Kalau rantai messenger RNA-nya adalah seperti ini, AAC, GUG, CGA, UGU, tinggal kemudian nanti langsung nggak usah cari antikodonnya dulu, kemudian nanti dicari pasangan dari antikodon, karena tadi sudah kita jelaskan bahwa messenger RNA itu sudah merupakan kode yang bisa langsung cari di tabel asam amino. Nah, dalam hal ini AAC, tinggal cari aja AAC seperti ini, lisin. Biasanya soal-soal itu udah ada tabelnya ya, jadi kalian nggak perlu hafalin tabel yang tadi yang banyak itu tuh. Selalu rumit buat kalian. AAC itu adalah lisin, maka jawaban pertama adalah lisin. Maka yang A salah, E salah, abaikan. Jadi kalian tinggal kosong di B, C, dan D. Kemudian GUG itu valin. Jadi lisin, valin, jawabannya kalau nggak C, D, yang B udah salah. Kemudian masuk CGA. CGA itu prolin, maka ini masih prolin. Kemudian yang terakhir itu adalah UGU. UGU itu cysteine. Maka jawabannya benar adalah D. Ya, soal berikutnya adalah urutan asam amino yang dibentuk berdasarkan urutan basa nitrogen pada tabel label 1, 2, dan 3. Jadi di sini ada kodenya. Tapi lihat di sini ini adalah kaki-kaki pada RNA transfer ya. AAA, UGS, SAU. Kenapa demikian? Karena kalau ini ada RNA dutanya atau messenger RNA, ini kan masih titik-titik gitu. Maka kalau ini berarti adalah UGS, SAU itu adalah kaki-kaki dari
RNA transfer atau kita kenal juga sebagai antikodon. Nah, ini soalnya enak detail nih, ada antikodonnya seperti itu ya. Kemudian ada tabel juga, jadi lebih enak sekali nih. Nah, tinggal kemudian RNA dutanya kita cari. Kenapa? Karena kan dari antikodon kita untuk menggunakan tabel ini pakai RNA duta atau pasangan dari antikodonnya. Terserah aja sih, yang pasti ini harus dicari pasangannya, seperti itu. Nah, pasangannya apa? Kalau AAA tentu pasangannya ada UUU, karena ini kan RNA, berarti UUU yang pertama. UUU itu apa? Kodonnya ini UUU, maka fenilalanin. Maka jawaban soal yang ada fenilalanin pertama itu adalah yang benar. Sini ada 2, B kalau enggak E. Kemudian yang kedua UGS. UGS pasangannya adalah U pasangannya adalah A, G pasangannya S pasangannya G. Berarti ASG, treonin. Nah, ini treonin, ini cysteine. Berarti salah. Berarti jawabannya adalah B. Untuk ngecek lagi benar atau tidak, lihat valinnya. SAU pasangannya adalah G, A pasangannya U, sedangkan U pasangannya A. GUA. GUA itu adalah valin. Ya, betul. Berarti jawabannya adalah B. Ya, soal selanjutnya adalah seperti ini. Perhatikan gambar struktur DNA di bawah ini. Berdasarkan diagram di atas, kodon RNA dutanya adalah, nah di sini ada antisense, di sini adalah sense-nya berarti. Nah, diketahui ini soalnya sense-nya doang ya, karena antisense-nya masih titik-titik. Nah, kalau untuk ini kalian harus lihat contekannya lagi, ya seperti itu. Nah, ini antisense, ini adalah DNA sense. Kebetulan dia nggak terbalik jadi enak, DNA sense. Diminta adalah kodon. Kodon berarti gini ya. Berarti kodon itu sebenarnya DNA, hanya tinggal rubah P jadi U. Seperti itu, karena ini sama. Nah, kalau antisense sama dengan antikodon. Nah, seperti itu ya. Maka kemudian tinggal kita rubah aja nih yang ketemu T dengan U. Berarti ini jawabannya USG. Lihat ada USG. Nah, cuma satu, udah jawabannya pasti E ya. Kalau nggak percaya, cek aja. GGG, T-nya ganti U, UGG, kemudian SS, T-nya ganti U, SSU. Ya, jawabannya E. Seperti itu. Gampang ya. Ya, soal berikutnya adalah bila urutan basa nitrogennya adalah GGT, CAC, AGT, TGA, maka rangkaian susunan polipeptidanya yang terbentuk adalah, nah ini kayak gini-gini sebenarnya dia minta sebenarnya tinggal ada kodonnya, dia minta ke messenger RNA aja ya, ke kodon kemudian terjemahkan. Nah, tinggal masalahnya ini, itu apakah rantai sense atau anti-sense, kan gitu simpelnya. Nah, buka contekannya dulu biar kalian gak keder. Sekarang kita mulai dulu. Anggaplah dia adalah satu aja dulu nih ya. Anggaplah, karena di sini beda-beda nih. Jadi kadang-kadang kalian harus perlu analisis soal ya. Lihat ABCD-nya ini kebetulan beda-beda gitu. Nah, di sini GGT, anggaplah dia misalnya DNA-nya sense yang ini, karena nggak disebutkan. Sense, maka kemudian ketemu T, itu tinggal ganti U, jadi kodon kan. Maka GGU. Kita lihat ada GGU nggak di sini kode? Nggak ada GGU, berarti kemungkinan besar ini bukan yang sense. Berarti masuk ke, berarti ini adalah pasti antisense. Nah, antisense minta cari ke kodonnya itu adalah dia pasangannya. Jadi nggak usah tinggal langsung diganti ya, tapi melainkan kalian cari pasangannya. Nah, GGT, G itu pasangannya apa? G itu pasangannya S, G lagi pasangannya S, T pasangannya A, berarti SSA. Atau karena S diterjemahkan ke Inggris jadi C ya, CCA. Nah, ini dia, CCA. Oh, ada. Berarti kemungkinan besar dia DNA-nya nih antisense nih yang ini. Jadi ngeceknya gitu, CCA, prolin, cari prolin. Nah, ketemu, udah jawabannya A. Yang lainnya nggak mungkin ya, seperti itu. Ya, selesai sudah materi tentang substansi genetik. Ini video kita ketiga, yaitu ngebahas tentang sintesis protein. Di video pertama kalian sudah belajar tentang definisi gen, kromosom, DNA. Kemudian di video kedua kalian belajar tentang replikasi DNA. Dan selesai sudah di video ketiga kalian belajar sintesis protein. Saya doakan semoga kalian sukses belajarnya, mendapatkan nilai-nilai yang bagus, ulangannya juga nilainya bagus-bagus. Demikian, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.